Saudara-saudara, selamat pagi, selamat hari Minggu. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan dalam memasuki ibadah Minggu hari ini. Untuk itu kita memasuki saat teduh. Jemaat Tuhan yang dikasihi, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan menyediakan kita, umatnya dan kawanan domba-dombaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukur kepadanya dan pujilah namanya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Jemaat menyanyi dari pelengkap kirim jemaat nomor 242, bait pertama hingga bait yang kedua, seindah siang disinari terang. Peace.
meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Coba Tuhan dengarkanlah mas pemimpin bagi kita pada hari ini yang terdapat di dalam Roma pasal 12 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-12 yang berbunyi demikian. Janganlah hendaknya kerajinan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesatan, dan bertekunlah dalam doa. Jemaat Tuhan, kita akan membaca Mazmur 118 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-9 secara bersalah-salasan. Saya membaca ayat yang ganjil dan Bapak Ibu saudara membaca ayat yang genap. Mazmur 118 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-9. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di hatiku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadapku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Demikian pembacaan Mazmur. Kita akan membaca hukum Allah yang terdapat di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-40. Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-40 yang berkata demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, menyambut hukum Allah, kita menyanyi dari nyanyian hidup baru nomor 3 bait yang pertama, terpujilah Allah. Terpujilah
Saudara-saudara, kita akan menyampaikan pengakuan dosa kita kepada Tuhan. Setelah kita menjalani kehidupan dari waktu ke waktu, Allah dengan setia menyertai dan memberkati. Namun kita masih saja tidak mampu menuruti perintah dan kehendak-Nya. Oleh sebab itu, marilah kita datang kepada-Nya untuk mengaku dosa dan kelemahan kita. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami sering berbuat dosa, baik dengan pikiran, perkataan maupun dengan perbuatan kami. Kami kadang berputus asa dan menyalahkan Tuhan akan situasi dalam kehidupan kami. Ampuni dan kasihanilah kami ya Tuhan, dan pimpinlah kami menuju hidup yang kekal. Oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Selaku hamba Yesus Kristus, kami memberitakan kepada setiap orang yang membenci dosanya dan percaya kepada Yesus Kristus bahwa pengampunan telah berlaku atas saudara demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, seperti yang tertulis di dalam Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16 yang berkata demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Menyambut berita anugerah, kita menyanyi dari nyanyian Juru Baru nomor 3 bait yang kedua, Terpujilah Allah. Jemaat Tuhan yang dikasihi, marilah kita bersama-sama merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, marilah kita mohon pimpinan dari Roh Kudus, kita berdoa. Allah Bapa kami yang baik, saat ini Bapa, kami ingin bersama-sama mendengarkan isi hati Tuhan yang akan menyapa kami pada saat ini. Bapa di sorga, sungguh kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kami. Hanya satu harapan kami, yaitu janji Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan hati kami. Dan saat ini Tuhan, kami ingin mendengar janji kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Untuk itu ya Bapa, kuasai hati pikiran kami agar kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu ini. Kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu
akan memampukan kami melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi, marilah kita bersama-sama membuka firman Tuhan yang akan menjadi dasar perenungan bagi kita pada minggu ini, yaitu terdapat di dalam Mazmur pasal 27. Mazmur pasal 27 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-14. Namun pada saat ini saya ingin membacakan satu ayat bagi kita, yaitu pada ayatnya yang ke-18 yang berkata demikian. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantilah Tuhan. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, saat ini saya ingin mengajak kita bersama-sama merenungkan satu tema, yaitu nantikan dengan tak salah fokus. Nantikan dengan tidak salah fokus. Bapak Ibu, saudara-saudari, di sepanjang perjalanan hidup kita tak pernah lepas dengan satu kata, yaitu kata menanti. Kita bisa melihat di mana ada sepasang suami istri, mereka sedang berdebar-debar menanti kelahiran seorang bayi, dan ada seorang gadis yang selalu menanti kapan ia akan dilamar oleh sang pujaan hatinya. Dan seorang yang sakit, ia menanti kapan ia akan sembuh dari penyakitnya. Dan saat ini Bapak Ibu, saudara-saudari, kita bersama-sama menanti kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Memang menanti adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Bagi kita itu membosankan dan terkadang itu menjengkelkan. Terlebih-lebih bila kita harus menanti dalam waktu yang cukup lama, pasti timbul rasa jenuh dan kita akan salah fokus akan penantian dalam hidup kita. Menanti sesuatu yang tak pasti tidaklah menyenangkan, karena membuat kita gelisah dan ragu. Namun pada Mazmur ini Bapak Ibu, Daud justru mengajak kita untuk menantikan Tuhan. Situasi seperti apa yang dihadapi oleh Daud pada saat itu? Ada 3 kemungkinan situasi yang dialami oleh Daud pada saat itu dalam pembacaan kita pada hari ini. Yang pertama yaitu kemungkinan saat itu Daud dalam pelariannya karena ia ingin dibunuh oleh Raja Saul. Yang kedua, situasi saat awal perang 7 tahun antara suku Yehuda dan suku-suku Israel lainnya. Kemungkinan yang ketiga yaitu situasi di mana ketika Daud lari dari pemberontakan Absalom. Jadi dari ketiganya tidak satu pun peristiwa yang berlangsung sebentar. Ia harus menunggu Tuhan dalam waktu panjang dan situasi yang mengancam. Daud tidak tahu apa rencana Allah, tetapi ia tetap mencari. Ayatnya yang ke-8 kita bisa melihat. Dan ia juga menantikan Tuhan sampai ia memahami rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu, saudara-saudara
adalah terang keselamatan bagi ia. Jika kita membaca pada ayatnya yang pertama, dan Tuhan adalah benteng hidupnya. Selama bersama Tuhan, Daud percaya bahwa Tuhan akan melindungi dan menyertainya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi, Daud tidak membiarkan pikiran dan hatinya dikuasai oleh krisis yang dihadapinya sehingga hanya terpaku kepada krisis itu saja. Bapak Ibu, saat hati dan pikiran dikuasai oleh krisis atau masalah, maka fokus kita hanya kepada krisis atau masalah itu. Jika hati dan pikiran kita hanya terfokus kepada krisis dan masalah. Jadi janganlah kita sebagai orang Kristen hanya berfokus kepada masalah dan krisis itu. Sebaliknya, kita seperti Daud, ia tetap memfokuskan pikirannya kepada kebesaran dan ia memfokuskan dirinya kepada siapa Allah bagi dirinya. Kristen yang terpaku kepada permasalahan hidupnya sehingga ia cenderung membesar-besarkan masalah itu di dalam kehidupannya. Jika kita terfokus kepada Allah, maka masalah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita akan terlihat kecil sehingga kita tidak gemetar. Mari belajar Bapak Ibu dari Daud. Ia melihat masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupannya itu adalah bagian dari kehidupannya. Ia tidak memfokuskan dirinya kepada masalah atau krisis yang terjadi, tetapi ia memfokuskan dirinya kepada Allah, sehingga masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupannya itu terlihat kecil, karena ia percaya bahwa Allah lebih besar daripada masalah yang ia hadapi. Ketika Daud berhasil menghadapi dan mengatasi krisis yang terjadi, hal itu karena Allah secara pribadi yang bertindak. Tindakan Allah ini bukan didorong karena kekuatan pikiran Daud, namun karena hubungan pribadi yang indah antara Daud dan Allah. Orang yang mempunyai hubungan yang indah dengan Allah adalah orang yang tinggal di rumah Allah. Pada ayat yang kelima kita bisa melihat, akankah Allah diam saja ketika tamunya diganggu kenyamanan dan keamanannya? Kedekatan Daud dengan Allah tidak dicapai melalui aktivitas agama maupun aktivitas rohani yang bernuansa majis, tetapi kedekatan itu dibina melalui kehidupan doa yang sehat, di mana ketergantungannya kepada Allah sangat diutamakan. Ayat 7 hingga ayat yang ke-12, di mana kita melihat bahwa hubungan Daud dengan Allah itulah yang sangat diutamakan olehnya. Ibu Bapa menanti dengan pikiran yang fokus kepada Allah dan membina hubungan yang dekat dengannya melalui doa, membuat Daud optimis menjalani kehidupannya walaupun situasi dan kondisi tidak mendukung saat itu. Dalam menantikan janji Tuhan, banyak orang Kristen juga merasakan hal yang sama. Mereka merasa optimis, tapi tidak sedikit dari orang-orang Kristen juga merasa putus asa dan berhenti berharap kepada Tuhan.
tidak lagi menguatkan iman mereka, tidak lagi bersabar dan mengandalkan Tuhan, tetapi memiliki sifat yang pesimis dengan keadaan yang terjadi. Jadi Bapak Ibu, di manakah posisi kita pada saat ini? Mari kita mengoreksi masing-masing diri kita. Waktu Tuhan adalah yang terbaik, walau sukar untuk dipahami. Berapa lama saudara menantikan pertolongan dari Tuhan? Seringkali kita merasa jenuh untuk berdoa. Semangat kita dalam beribadah dan melayani Tuhan pun turut mengendor saat belum ada pertolongan. Bahkan kita mulai mengandalkan kekuatan sendiri untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Saudara ingat bahwa pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Untuk itu, janganlah kita jenuh. Jangan kita ragu-ragu untuk menunggu. Seperti kita bisa melihat di dalam Alkitab, seperti Abraham yang menunggu dengan setia janji Tuhan akan memberikan keturunan kepadanya. Mari kita memiliki iman seperti Abraham. Begitu pula dengan kita, saat Allah membuat kita menunggu lama untuk menjawab doa darinya. Sesungguhnya Ia ingin membangun kerohanian kita, membangun kesabaran kita, membangun ketekunan kita. Untuk itu, janganlah kita salah fokus, hanya menginginkan kehendak kita saja. Ternyata ada yang ingin Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita saat ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi, marilah kita meneladani Daud. Sekalipun ia dalam penantian yang tidak tahu kapan akan usai, tetapi ia tetap setia. Saat ini kita sesungguhnya dalam sebuah penantian yang indah. Bukan hanya menanti pulihnya keadaan pandemi yang kita hadapi saat ini, tetapi sebuah peristiwa yang luar biasa akan terjadi, yaitu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Ia akan menjemput saleh-salehnya. Saat ini kita dalam penantian itu. Untuk itu marilah kita memfokuskan diri kita, mempersiapkan diri kita dengan baik menyambut kedatangan Sang Raja Damai, menyambut Hakim yang adil. Kita tak tahu kapan itu terjadi. Bisa saja sedetik ke depan, semenit, sejam, sehari. Kita tidak tahu kapan itu terjadi. Untuk itu marilah kita waspada. Marilah kita sadari bahwa segala sesuatu yang terjadi saat ini sebagai warna atau sebagai peristiwa yang membangun iman kita kepada Allah. Untuk itu tetaplah fokus kepada Allah. Nantikan Dia, muliakan Dia di dalam hidupmu. Nantikan Ia dengan mengarahkan hati dan pikiran kita kepadanya. Fokuslah pada pandangan matamu kepada Ia. Mazmur pasal 27 ayat 14 mengatakan, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan memampukan kita melakukan kebenaran firman-Nya.
Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi kita. Meski kadang waktu itu tak bisa kita pahami, tapi percayalah bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ada maksud dan tujuan yang ingin Tuhan sampaikan bagi kita. Cuma Tuhan merespon firman Tuhan. Kita menyanyi dari nyanyian yang mengatakan, waktu Tuhan. Cuma Tuhan, marilah kita bersama dengan orang percaya di segala masa dan tempat mengakui iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak Tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa syafaat, dan di akhir doa syafaat kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Kita berdoa. Ya Allah kami yang baik, Allah yang menjadi juru selamat kami, Allah yang menjadi sahabat kami baik di dalam suka maupun duka, di setiap langkah kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami bersyukur di mana kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang menguat dan meneguhkan hati kami dan mengingatkan kami akan janji Tuhan di dalam kehidupan kami.
agar kami tetap fokus dan memberi diri hanya kepada Tuhan. Dan saat ini ya Bapa di sorga, mampukanlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu itu, sehingga di dalam kehidupan kami tidak hilang arah, sehingga kami hanya terfokus hanya kepada Tuhan saja. Hanya melihat kehendak Tuhan yang boleh jadi atas kehidupan kami. Saat ini ya Bapa, kami berdoa bagi gereja-gereja dan jemaat-jemaat Tuhan yang bersama-sama dengan kami beribadah. Kami berdoa agar di dalam persekutuan kami di dalam Tuhan, kami saling menguatkan dan kami saling mendoakan, meskipun kami terpisah satu dengan yang lainnya oleh karena jarak. Kami yakin bahwa meskipun demikian, kami tetap memiliki semangat dan terus tetap memiliki satu iman kepada Tuhan. Dan saat ini pun ya Bapa, kami berdoa bagi kesehatan seluruh warga jemaat Tuhan, seluruh anggota jemaat dimanapun mereka berada, keluarga-keluarga orang tua dan anak-anak, orang tua dalam aktivitas mereka sehari-hari, dalam anak-anak kami dalam pendidikan mereka, dalam bermain mereka, Tuhan kiranya memberkati. Begitupun dengan para mahasiswa, meskipun mereka terpisah dari keluarga mereka, kiranya mereka di dalam pendidikan mereka tetap melakukannya dengan baik, memberikan kesehatan, kekuatan bagi mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi pelayan-pelayan Tuhan yang tetap melayani dalam situasi pada saat ini. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan. Dan kami berdoa agar mereka diberkati oleh Tuhan. Begitupun kami berdoa bagi orang tua yang lanjut usia, jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit. Kami berdoa bagi para medis dan aparat keamanan, mereka yang menjadi sukarelawan di dalam situasi yang kami hadapi saat ini. Kami berdoa ya Bapa, agar wabah virus COVID-19 ini dapat segera berlalu dan keadaan kami dipulihkan. Kami berdoa agar seluruh warga, seluruh masyarakat dapat saling mendukung, dapat saling bekerja sama, berpegangan tangan untuk melawan virus ini, sehingga keadaan kami dipulihkan oleh Tuhan. Kami berdoa kiranya ada obat yang dapat menolong. Dan kami juga berdoa ya Bapa bagi orang-orang yang sedang dalam perawatan karena virus ini, baik mereka yang ada di rumah sakit, maupun mereka yang ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi. Kuatkanlah hati mereka ya Bapa, agar mereka tetap semangat, terus berharap kepada Tuhan, sumber kekuatan, sumber kesembuhan bagi mereka. Dan saat ini pun kiranya kami saling mendukung dan saling peduli bagi sesama kami. Kami berdoa bagi mereka yang kesulitan dalam kebutuhan hidup karena situasi yang dialami saat ini. Semoga rasa kepedulian satu dengan yang lainnya, membantu yang lainnya, boleh kami lakukan, sehingga kami boleh hidup saling berdampingan dan mendukung. Bapa di sorga, inilah doa dan pengharapan kami. Kami percaya bahwa Allah adalah Allah yang Maha Tahu dan Allah yang mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kehidupan kami. Kiranya Bapa, kehendak-Mu lah yang jadi atas kami ketika kami percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang agung dan yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, sekarang ada kesempatan bagi kita untuk memberikan sama syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat pesan Alkitab yang berkata demikian: siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan Aku. Siapa yang menuju jalannya, keselamatan yang diberikan Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mazmur 50 ayat 23. Sementara persembahan dikumpulkan, kita menyanyi dari Berangkat Kidung Jemaat nomor 148, bait yang pertama dan bait yang ketiga. Terima kasih Tuhanku. Saudara-saudara sidang jemaat, marilah kita bersama-sama menaikkan doa syukur kita berdoa. Ya Allah, sumber berkat dalam kehidupan kami, saat ini kami bersyukur atas segala sesuatu yang terjadi, baik suka maupun duka. Sungguh Tuhan telah memelihara kami hingga saat ini. Terlebih Engkau mati untuk menebus dosa-dosa kami. Kami hendak memberikan hidup kami sebagai persembahan syukur yang hidup dan yang berkenan kepada-Mu. Tuhan, pakailah kami. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita menyanyikan nyanyian putus kita yang mengatakan bahwa Tuhan telah berjanji bahwa Ia tidak akan melupakan kita, bahwa Ia akan memimpin kita dan Ia akan membimbing kita. Pelengkap Kidung Jemaat nomor 165, bait pertama dan baitnya yang ketiga, janji yang manis. Janji
Ibadah minggu kelima setelah Paskah kita pada hari ini telah selesai. Kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.